الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال beliau bersabda yuqalu akan dikatakan li sahibil Qur'ani kepada orang yang memiliki Quran. Li sahibil Quran itu memasukkan semua orang yang punya kaitan dengan Quran, yaitu seluruh umat Muhammad. Karena seluruh umat Muhammad itu adalah ashabul Quran. Hanya saja dalam kepemilikannya dan keterkaitannya itu tingkatannya berbeda-beda. Maka paling parahnya umat Muhammad adalah hidup sekali belas enggak hafal Quran walaupun surat Fatihah. Parahnya pol. Karena dia telah diberi hadiah yang begitu agung, kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian dia sama sekali tidak mengenalinya. Maka nanti akan kita ketahui bahwa ternyata sahibul Quran itu tingkatannya macam-macam. Yang hafal Fatihah dengan yang hafal surat Baqarah, tingkatannya yang berkaitan dengan kaitan dia dengan Quran berbeda nanti di akhirat. Yang hafal 10 surat dengan hafal juz amma berbeda. Iqra, bacalah olehmu, wartaqi, dan naiklah kamu. Waratil, dan bacalah olehmu. Di antaranya ya ratil itu bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu di dunia, sebagaimana kamu dulu membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Di sebagian ustadz itu bilang nih hati-hati. Orang yang suka baca Quran tanpa tajwid itu jangan-jangan nanti enggak masuk dalam kategori suruh baca, karena bacanya dulu di dunia sudah salah terus. Nah, yang penting khatam, laporan pada orang tua, sudah kubro, sudah waktunya dinikahkan, Pak. Nah, hati-hati. Ini perintahnya warattil. Sayyidina Ali mengatakan tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Baca Quran, hurufnya dibaca dengan baik, berhenti dan bermulanya dengan tempat yang benar. Kita ini baca Quran itu biar dapat anugerah dari Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, menunaikan hak-haknya. Baca Quran itu ibadah. Jangan asal minal jinnati wan nas tiba-tiba khatam. Maka yang jadi muridnya harus tahu diri, yang jadi ustadz-ustadzahnya harus perhatian. Ini muridnya itu sudah capek-capek kita tunggu sampai kita ambeien, kemudian saking banyaknya duduk ambeien. Kemudian kita enggak perhatian pada bacaan murid-murid kita, itu kasihan mereka. Perasaannya sudah hafidh Quran, ternyata bacanya itu belum mencapai ridhonya Allah. Kan ngeri. Nah. Fa inna manzilataka, masa sungguhnya derajat kamu, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kamu bisa membacanya. Kalau membacanya 10 juz, ya derajatnya sesuai dengan jumlah ayat di 10 juz itu. Nah, kalau 1 juz begitu juga, kalau 30 juz sempurna. Semoga Allah pilih kita semuanya menjadi termasuk sahibul Quran yang paling sempurna menunaikan haknya Quran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kadang ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Pak. Kalau melihat itu berarti di akhirat sana itu orang yang paling tinggi derajatnya hafid Quran dong, Pak.
Karena derajatnya di Quran itu kan 6.000 sekian ayat. Gimana? Maka jawaban yang adil, iya. Yang kaitan dengan amalan namanya hafal Quran. Yang paling tinggi adalah yang hafid Quran. Yang tidak hafid Quran masuk ujian aja sebentar paling. Hafalnya Fatihah dan 3 qul ya sebentar, suruh baca itu udah berhenti. Nah, itu kalau panahan hanya ikut panahan 5 meter sudah berhenti. Enggak ikut tes lagi untuk 30, 40, 70, 145. Karena memang mampu dia ya hanya 5 meter itu. Nah. Tetapi dari sisi yang lain, mungkin dia ahli naik kuda. Mungkin dia ahli baca kitab, baca hadis. Mungkin dari segi yang lain dia ahli dalam urusan ahkam, mazhab Syafi'i pakar. Nah, wahnya. Dalam urusan Quran yang tertinggi ya hafid Quran derajatnya. Maka bisa saja nanti di akhirat sana orang itu urusan derajat Qurannya paling tinggi. Tapi ada orang yang tidak hafid Quran seperti dia punya derajat yang sangat tinggi, yang hafid Quran tidak sampai ke derajat itu. Bisa saja terjadi. Karena babnya itu lain-lain. Seperti pemahaman ulama secara umum, andaikan nggak bisa dikumpulkan antara hafid Quran dan kealiman, maka kealiman itu lebih tinggi daripada hafid Quran. Karena hafid Quran ini dengan segala keistimewaannya belum menyebabkan orang itu paham Quran. Tapi kalau orang alim walaupun dia nggak hafal Quran sempurna, tapi dia bisa memahami Quran. Kan beda. Dan yang sempurna ya hafid ya alim, tentu saja. Kita ini minta pada Allah yang besar-besar, Allah Maha Kuasa. Kalau minta Allah yang kecil-kecil itu menunjukkan iman kita nggak pas. Memangnya Allah kamu anggap nggak mampu memberi yang gede-gede. Nah. Ya Allah, saya minta sepeda motor yang jelek-jelek juga nggak apa-apa. Nah. Ini permintaan apa ini? Ini permintaan nggak sopan menurut saya. Masa minta pada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, kita ngukur kekuasaan Allah sesuai dengan minat kita. Dengan kesederhanaan kita. Ya Allah, minta motor yang bagus ya Allah, sesuai dengan anugerah Engkau. Nah, itu. Minta suami, minta istri yang gede-gede. Nah, ya Allah, minta suami yang ganteng, alim, hafid, duwe akeh. Nah. Minta istri yang gede-gede ya Allah, minta istri 4 ya Allah. Nah. Yang hafiz semua, cantik semua, taat semua. Nah. Minta pada Allah yang gede-gede. Minta pada yang Maha Kaya, yang punya segalanya. Lah nanti ternyata oleh Allah diberi yang apa yang dikehendaki Allah enggak sesuai permintaan kita, itulah yang terbaik. Minta istri cantik ternyata dapatnya biasa mawon. Wah, ini yang terbaik untuk saya. Nanti kalau saya dapat cantik, mesti ada hal yang enggak baik, wong yang pilihkan itu Allah. Nah, umpamanya begitu. Begitu juga minta suami kaya, pinter, ternyata dapatnya yang enggak kaya, enggak pinter. Oh, ini terbaik untuk saya. Syukur, karena yang pilihkan adalah yang maha sayang kepada saya. La ilaha illallah. وعن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن barang siapa membaca Al-Quran wa amila bima fihi. Dan qira'a itu yang sempurna tentu saja hafal. Barang siapa membaca Al-Quran wa amila bima fihi dan dia mengamalkan dengan apa yang dalam Al-Quran, maka banyak ulama mengartikan hadis ini sebagai hafalan. Ulbisa waliduhu, maka orang tua dia akan diberi pakaian, akan dipakaikan ulbisa waliduhu.
tajan mahkota yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Atau albasa juga boleh. Albasa, Allah akan memakaikan walidahu, pada orang tuanya, orang yang hafal Quran dan mengamalkan yang dalam Quran, mahkota yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dhau'uhu, cahayanya mahkota tadi, ahsanu min dhau'i syamsi, lebih bagus daripada cahayanya matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Lau kanat fikum, andaikan matahari itu ada di kalangan kalian. Matahari di dunia ini, rumah sekian-sekian juta rumah terterangi, termanfaati dengan adanya cahaya matahari. Nah, ini mahkota yang diberikan kepada orang tuanya, orang yang hafal Quran dan mengamalkan isinya. Bukan hafal Quran yang nakal, hafal Quran yang mengamalkan isinya. Ini lebih istimewa melebihi matahari. Ini orang tuanya yang gak ikut hafal Quran. Orang tuanya yang gak ikut capek-capek mengulang-ulang hafalan Quran. Lah, yang pelaksananya itu yang menyebabkan orang tuanya termuliakan dengan begitu mulianya, terus bagaimana itu tingginya kemuliaan dia. Fama dhannukum, maka bagaimana persangkaan kalian, billadzi, dengan orang amila bihadza, yang mengamalkan bihadza, dengan ini, baca dan mengamalkan isinya Quran, hafal dan mengamalkan Quran. Si hafidnya dan amilnya sendiri itu bagaimana istimewanya. Orang tuanya yang gak ikut-ikutan aja, sebab jadi orang tuanya dapat kemuliaan segitu itu. Warawa ad-Darimi bi isnadi an Abdullah bin Mas'ud qala iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Al-Qur'an, sempurnanya bacaan adalah dengan menghafal. Fa innallaha ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala la yu'adzibu, tidak akan meksa, qalban, hati, wa'a, yang menjaga Al-Quran. Al-Quran, artinya wa'a itu adalah menghafal Quran. Tentu saja Imam Nawawi mengatakan semuanya kalau disertai dengan takwa. Jadi orang hafid Quran, orang yang di hatinya ada Quran, dijamin gak akan kena siksanya Allah kalau takwa. Apa ada, Pak? Orang yang hafal Quran masuk neraka? Ada. Di mana, Pak? Di sabdanya Nabi. Bahkan banyak ulama mengatakan dia kekal di dalam neraka. Sabda Nabi yang di mana, Pak? Itu. Qatilu aliyin finnar. Nanti akan ada orang yang membunuh Ali, dia di dalam neraka. Ternyata yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang hafid Al-Quran, namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Maka kita harus hati-hati. Saya ini sudah sedang ngapalkan Quran, sudah takwa belum? Sudah diamalkan belum? Saya ini sudah hafid Quran, sudah takwa belum? Karena janji-janji itu ternyata selepas diteliti harus disertai ketakwaan. Maka Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang lain, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Masya Allah. Nah, ini qara'a wa amila bima fihi, maka hafid tok tidak cukup, harus diteruskan dengan ngaji sampai takhassus. Nanti kalau baca Quran tok tidak paham isinya, ngapal Quran enggak paham isinya, bagaimana mengamalkannya wong dia tidak tahu apa artinya. Wa inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini makdubatullah, adalah jamuan dari Allah. Al-Quran itu diibaratkan oleh Nabi seperti jamuan dari Allah. Faman dakhala fi fahuwa amin, maka barang siapa masuk fihi dalam jamuannya Allah, fahuwa aminun, maka dia akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan.
Wa man ahabbal Qur'ana falyabshur. Barang siapa yang cinta pada Al-Quran maka supaya dia bergembira. Karena ini tanda dia ini orang yang dapat karunia Allah dicintakan baca Quran. Nah, di antara bukti cinta itu kalau kita sering menyebut-nyebut yang kita cintai. Katanya cinta pada istrinya, cinta pada pesantrennya, cinta pada gurunya, kok nggak pernah nyebut-nyebut, gombal itu. Itu bohong. Orang kalau sudah terkesan dengan sesuatu akan nyebut terus tentang sesuatu yang dia cintai. Katanya orang cinta Quran kok nggak pernah nyentuh, nggak pernah baca, nggak pernah ngulang-ngulang, bohong, bohong besar. Maka orang itu bisa saja ngaku-ngaku cinta, tapi perlu pembuktian. Di antara pembuktian, orang yang cinta akan banyak menyebut yang dia cintai. Kita ini semuanya anggap dari yang hadir ini semuanya cinta makan. Maka tiap hari nggak tahu berapa ratus kali kita ini ngomong mengenai makan. Sudah sampai seperti wiritan melebihi wiritan pagi petang. Kapan ya makannya ya? Apa minumnya ya? Di toko itu apa jualannya ya? Terus itu munyi terus di setiap mulut dari kita. Nah ini bukti cinta itu begitu itu. Tiap hari itu sampai orang di sekeliling kita pun nggak nganggep aneh karena punya kecintaan yang sama, yaitu kecintaan pada makan. Ini sudah waktunya sarapan loh, ini sudah waktunya ke warung loh, ini sudah waktunya Lah orang cinta Quran dia sebentar-bentar baca, sebentar-bentar ngomong Quran. Gimana mangzilanmu? Berapa juz? Berapa ini? Gimana persiapan tarawihnya nanti? Gimana ya? Ini bukti cinta. Katanya cinta Quran kok yang diomong mengenai makanan lebih banyak daripada baca Quran itu piye? Nah, makanya. Wan Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu aku telah bertanya Sufyan Ats-Tsauri anir rajuli mengenai seorang laki-laki yaghzu yang dia berjuang. Ahabbu ilaika lebih engkau cintai au yaqra'ul Quran atau seorang laki-laki yang baca Quran atau tadi menghafal Quran. Jadi Sufyan Ats-Tsauri termasuk besar-besarnya ulama yang dulu di zaman Imam Ghazali, di zaman Imam Nawawi itu, Imam ini kata, zaman Imam Ghazali macam begitu, madhab itu bukan hanya 4, madhab itu masih 5. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu adalah madhab yang kelima. Hanya saja dengan bertambahnya, bergulirnya zaman, catatan-catatan pengikutnya Sufyan Ats-Tsauri tidak berkembang seperti perkembangan 4 madhab yang lain. Beliau ditanya, orang yang ngapalkan Quran itu dengan orang yang berangkat berjuang itu lebih bagus mana? Maka beliau menjawab, ya lebih bagus ngapalin Quran. Lebih bagus ngapalin Quran. Kenapa? Karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Enggak ada khairukum man yaghzu, enggak ada. Maka kalau khurut lepas liburan. Itulah tertibnya seelnya begitu itu. Dan itu yang dinukilkan dari arahan-arahan agama, kesimpulannya begitu itu. Karena ngaji itu posisinya pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Karena jihad itu tanpa ngaji akan ngawur. Faqala maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yaqra'ul Qur'an. Dia menghafal Quran adalah lebih aku cintai. Jadi anna nabiyya karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda khairukum sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan dia mengajarkan Al-Qur'an.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم